Selamat pagi, Pak Heri selaku dosen kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan teman-teman sekalian. Nama saya Gabriel Arnoldi Sidik dengan NIM 205220321. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik perkuliahan tentang kriminologi. Jadi tujuan dari presentasi ini ada 3 yang saya buat. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dasar dari kriminologi. Yang kedua adalah membandingkan teori-teori utama dalam kriminologi dan menerapkan teori pada kasus nyata yang saya ambil itu dari kasusnya Holly Angela. Jadi sejarah kriminologi itu awalnya muncul pada abad ke-18. Dimulai dari pemikiran Cesare Beccaria yang menentang hukuman tidak manusiawi dan menekankan rasionalitas dalam hukum. Jadi sebenarnya awalnya ini berfokus pada keadilan dan rasionalitas hukum karena menurutnya banyak sekali hukuman-hukuman yang sebenarnya itu tidak adil gitu, tidak rasional. Nanti akan saya bahas di teori yang dikemukakan oleh Beccaria. Harusnya itu kriminologi itu tuh menjadi ilmu sosial dari ilmu sosial interdisipliner. Dan objek kajian dari kriminologi itu yaitu pertama adalah perilaku menyimpang dan kriminal, yang kedua itu adalah pelaku kejahatan dan korban, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Jadi maksud dari objek kajian kriminologi itu sebenarnya tuh mempelajari pelaku, korban, dan juga masyarakat. Jadi bukan hanya siapa yang bersalah, tapi juga mengapa dan bagaimana reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut gitu. Oke, kita masuk ke aliran klasik. Jadi yang pertama ini adalah aliran klasik. Dengan tokohnya itu ada Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Jadi menurut Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, aliran mereka percaya bahwa manusia itu mempunyai free will atau kehendak bebas. Jadi hukum itu harus sepadan dengan perbuatannya dan berfungsi untuk mencegah kejahatan. Karena menurut mereka banyak sekali hukuman-hukuman yang sebenarnya tidak sepadan dan fungsinya untuk menghukum, bukan untuk mencegah kejahatan. Karena menurut mereka ini bahwa hukuman itu harus digunakan itu untuk mencegah kejahatan agar tidak ada mencegah kejahatan yang sama untuk terulang kembali gitu dengan adanya hukuman tersebut. Dan banyak sekali mereka menganggap bahwa hukuman itu tidak sepadan dari apa kejahatan yang mereka lakukan, yang dilakukan gitu. Jadi mereka membuat aliran klasik ini. Yang kedua itu adalah aliran positivis dengan tokoh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo. Jadi mereka ini lebih fokus pada faktor biologis dan sosial penyebab kejahatan. Jadi mereka tuh berpendapat kalau misalnya kejahatan itu disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosialnya. Meski dikritik, pendekatan ilmiahnya membuka riset perilaku kriminal gitu. Jadi mereka melihat pelaku itu sebagai produk lingkungan dan bawaan. Jadi mereka melihat bahwa kriminal-kriminal atau mungkin penjahat-penjahat itu sebenarnya tuh bawaan atau turunan gitu. Selanjutnya ada teori dari anomi. Teori anomi ini dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Teori anomi Durkheim ini memperkenalkan konsep anomi. Yang pertama itu adalah kondisi tanpa norma akibat perubahan cepat. Jadi menurut dia itu kejahatan itu muncul saat norma sosial itu melemah. Dan Merton juga menambahkan kalau misalnya kejahatan itu muncul dari kesenjangan antara tujuan dan cara mencapainya gitu. Teori yang selanjutnya adalah teori differential association. Tokoh yang mengemukakannya adalah Edwin Sutherland. Jadi Edwin Sutherland ini menyebut bahwa perilaku kriminal itu dipelajari dari interaksi sosial. Jadi seseorang bisa belajar menyimpang dari lingkungan sekitar. Jadi menurut Edwin Sutherland ini bahwa sebenarnya kejahatan-kejahatan yang terjadi itu tuh
bisa didapatkan dari interaksi sosial individu tersebut gitu. Jadi bisa saja seseorang itu melakukan kejahatan karena dia menyimpang dari lingkungan sekitar dia, atau mungkin dia mengalami sesuatu dalam kehidupan sosialnya seperti itu. Selanjutnya adalah teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Jadi Travis Hirschi ini berpendapat bahwa kejahatan itu terjadi karena lemahnya ikatan sosial dan 4 elemen kontrol yang mendukungnya, yaitu adalah attachment, yang kedua adalah commitment, yang ketiga adalah involvement atau keterlibatan, dan yang keempat itu ada belief. Jadi itu teori kontrol sosial Hirschi ini berpendapat kalau misalnya kejahatan itu terjadi saat kendali sosial suatu pribadi itu lemah gitu. Seperti kurangnya ikatan keluarga yang tadi saya sebutkan attachment, atau juga pekerjaan, nilai moral, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori labeling Becker. Teori dari labeling Becker ini menyatakan bahwa label kriminal, tanda petik, dari masyarakat dapat memperkuat perilaku menyimpang pelaku gitu. Jadi seseorang itu, menurut Howard Becker ini tuh, seseorang itu tuh menjadi kriminal karena diberi label penjahat, label negatif yang memperkuat penyimpangannya dia gitu. Jadi karena adanya label tersebut itu membuat seseorang itu jadi menyimpang untuk melakukan kejahatan. Ini menurut Howard Becker. Selanjutnya adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Richard Queenie dan Karl Marx. Jadi kalau misalnya berdasarkan mereka, kejahatan itu dilihat sebagai akibat ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Hukum itu berpihak pada kelompok berkuasa. Berdasarkan Marx, hukum itu digunakan kelompok berkuasa untuk mempertahankan kepentingan, dan ketimpangan ekonomi itu juga menimbulkan kejahatan. Selanjutnya adalah teori feminisme. Teori ini mengkritik bias gender dalam hukum dan menyoroti kurangnya perlindungan bagi perempuan sebagai korban kejahatan gitu. Jadi teori feminisme ini adalah kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan itu sebagai pelaku atau maupun sebagai korban, dan fokusnya ini biasanya tuh untuk keadilan gender dalam sistem hukum dimanapun gitu. Jadi mungkin mereka melihat bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita itu tidak setara, makanya adanya kejahatan. Dengan teori feminisme ini fokusnya biasanya untuk keadilan gender dalam sistem hukum gitu. Selanjutnya ada faktor dari kriminogen, yaitu adalah faktor individu. Yang pertama ada emosi, kepribadian, dan moralitas dari seseorang. Dan yang kedua itu adalah faktor sosial, yaitu dari keluarga, lingkungan, dan juga ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah situasional, yaitu kesempatan dan tekanan sosial. Tujuan dari pemidanaan dalam kriminologi itu adalah, yang pertama itu retribusi atau pembalasan. Yang kedua itu adalah deterrence atau pencegahan. Dan yang ketiga itu ada rehabilitasi atau pemulihan pelaku. Kita bisa bilang pemulihan pelaku gitu. Kriminologi dan sistem peradilan. Yang pertama itu adalah kriminologi dan sistem peradilan. Kriminologi itu membantu memahami konteks sosial pelaku dan korban, serta merancang kebijakan hukum berbasis penelitian gitu. Jadi harusnya kriminologi dan sistem peradilan ini bersama-sama itu membantu memahami perilaku pelaku dan korban. Yang kedua itu menjadi dasar kebijakan kriminal dan pemidanaan. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Jadi adanya teori-teori dari kriminologi ini harusnya mendukung sistem peradilan di suatu negara untuk menjadi lebih bijak, untuk menjadi lebih efektif dalam sistem penegakan hukumnya, dan agar menjadi lebih adil dalam sistemnya gitu. Selanjutnya itu adalah pencegahan kejahatan.
ada pencegahan kejahatan di sini yang saya buat itu ada 3. Yang pertama itu yang pasti terutama itu adalah pendidikan dan juga nilai moral. Karena ya nilai moral pasti kan pertama kali diajarkan di pendidikan, bahkan dari kita kecil diajarkan oleh orang tua kita, lalu diajarkan di sekolah juga. Jadi menurut saya pendidikan dan nilai moral itu memegang peran penting untuk mencegah kejahatan. Dan yang kedua itu adalah kebijakan sosial yang adil. Maksudnya ini tentu saja tidak semua orang itu tidak terlahir menjadi jahat gitu, terlahir menjadi kriminal gitu. Jadi tentu saja situasi sosial mereka, cara mereka sehari-hari beradaptasi bagaimana, kehidupan sosial mereka bagaimana, itu sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk mereka melakukan kejahatan atau tidaknya. Itu sangat berpengaruh. Karena banyak juga kejahatan-kejahatan di luar sana yang kayaknya terpengaruh dari kegiatan sosial, dari aktivitas sosial mereka sehari-hari gitu. Contohnya kayak bully atau apapun itu yang contohnya mendorong seseorang itu untuk melakukan kejahatan karena sosialnya mereka yang mereka hadapi itu seperti itu gitu. Dan yang ketiga itu adalah penguatan komunitas dan keluarga. Tentu saja dengan adanya komunitas ataupun keluarga, teman dan lain-lain itu sangat amat berguna untuk mencegah kejahatan itu agar bisa tidak terjadi gitu. Karena ya yang pasti yang bisa membantu seseorang itu adalah orang-orang terdekatnya gitu kan. Next, kalau kriminologi di Indonesia itu sebenarnya udah berkembang dari 1960-an dan fokusnya itu pada kejahatan sosial dan kemiskinan. Jadi faktor sosial dan budaya lokal itu sangat berpengaruh ya. Jadi fokusnya tuh lebih ke sini gitu. Dan tantangannya itu adalah data kriminal yang terbatas dan penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah itu juga ya karena kurang data dan koordinasi hukum antara sistem peradilan Indonesia, sistem pemidanaan Indonesia gitu. Dan di sini saya sudah mengambil contoh kasus ya untuk saya bedah di dalam teori-teori kriminologi yang baru saja saya jelaskan. Jadi di sini saya mengambil kasusnya saya mengambil dari Holly Angela, yaitu adalah kasus pembunuhan dengan putusan final nomor 468 garing pidana biasa garing 2014 garing PN Jakarta Pusat. Dengan terdakwanya adalah Gatot Supriartono, penggerak penganiayaan hingga tewas. Dan yang ketiga menunjukkan keterkaitan faktor emosional dan sosial. Penerapan teori pada kasus Holly Angela ini bisa dianalisis lewat teori kontrol sosial, pembelajaran sosial, dan faktor situasional. Jadi analisis teori pada kasus ini saya menangkap 3 teori dari yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama itu adalah teori differential association. Itu adalah belajar nilai yang menyimpang. Jadi pelaku ini belajar menyimpang gitu. Terus yang kedua itu adalah teori kontrol sosial, yaitu adalah lemahnya kendali moral dan sosial dari pelaku tersebut. Jadi dia memiliki ikatan moral yang lemah. Dan yang ketiga adalah teori labeling, yaitu adalah pelaku memberi label negatif pada korban. Jadi persepsi sosial seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang teori labeling. Jadi persepsi sosial negatif itu sangat amat memperkuat perilaku seseorang gitu. Kesimpulannya jadi ada 3. Yang pertama itu adalah kriminologi itu menjelaskan kejahatan dari berbagai perspektif. Dan yang kedua itu teori-teori dari kriminologi yang sebelumnya saya jelaskan itu membantu untuk memahami faktor penyebab dan pencegahan. Jadi tentu saja dengan adanya kriminologi ini harusnya mendukung dan berperan penting dalam sistem pemidanaan gitu. Jadi seperti juga teori-teori yang sebelumnya itu banyak sebenarnya gunanya kriminologi ini untuk menimbulkan keadilan, untuk melihat sudut pandang bagaimana kejahatan itu bisa terjadi atau mungkin faktor-faktor pendorong yang bisa menimbulkan kejahatan itu terjadi dan bagaimana cara untuk menekan angka kejahatan tersebut agar tidak berulang kembali, kejahatan yang sama agar tidak berulang kembali. Jadi sebenarnya menurut kriminologi ini bahwa hukuman itu yang
jatuhkan terhadap pelaku gitu harusnya tuh berlaku untuk menekan, bukan untuk menghukum gitu, untuk menekan agar tidak terjadi yang sama gitu, perbuatan yang sama oleh orang lain gitu. Dan yang ketiga ini, dari kasusnya Holly Angela ini menjadi contoh penerapan nyata dari teori kriminologi gitu. Jadi kriminologi ini memberi cara berpikir luas dan manusiawi tentang kejahatan. Teori juga membantu melihat kita sebab sosial, bukan hanya moralitas. Sekian presentasi dari saya, Gabriel Arnoldi Sidik. Maaf kalau misalnya ada kurang kata dan salah kata.